Nah, sekarang saya akan bacakan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis tentang Nabi Isa, bagaimana kronologisnya, tapi saya mungkin pelan-pelan nih, hadisnya segini nih tuh. Gimana caranya nih tuh, belum habis lagi tuh. Tuh hadisnya tuh. Ya, makanya ini hadisnya banyak, ini kronologis Nabi Isa sampai nanti apa yang terjadi. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Baik, yang pertama ya, saya nggak baca rawinya ya, dari Umamah Al-Bahili, dia yang menceritakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah satu hari Nabi berkhutbah di hadapan kami ya. Fakana aktsara khutbatihi haditsan haddatsnahu anid dajjal, dan dari semua khutbah Nabi yang paling terpanjang adalah ketika Nabi bahas tentang dajjal. Jadi Nabi kalau berkhutbah Bapak Ibu paling panjang tuh kalau bahas tentang dajjal ya. Fahadzarnahu, dan beliau memperingatkan kami tentang dajjal. Fakana min qaulihi, dan diantara sabda beliau, lam takun fitnatun fil ardi, kata Nabi, tidak ada satu fitnah pun di muka bumi, mundu dzara Allahu dzurriyyati Adam, sejak Allah jadikan beranaknya anak cucu Adam, a'zam min fitnati dajjal, fitnah yang lebih besar dari fitnah dajjal. Jadi nggak ada fitnah di dunia ini yang lebih pelik, lebih gawat, lebih besar di antara yang lain, yaitu fitnah dajjal. Dan ternyata teman-teman, semua nabi sebelum Nabi Muhammad mengingatkan tentang fitnah dajjal. Semua nabi. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, wa innallaha lam yab'ats nabiyyan, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa hadzara ummatuhu ad-dajjal, kecuali umat itu pasti akan diingatkan oleh sang nabi tentang dajjal. Wa ana akhirul anbiya, aku adalah nabi terakhir, wa antum akhirul umam, kalian adalah umat terakhir, dalam khutbah Nabi bilang ya. Wa huwa kharijun fikum la mahalah, dajjal itu akan keluar di tengah kalian tanpa ragu. Nah, jadi Nabi bilang dajjal itu memang ada, bukan guyonan, memang terjadi ya. Fa in yakhruj, kalau dia keluar, wa ana baina dhohranikum, dan aku ada di tengah kalian, fa ana hajijun likulli muslim, aku akan jadi tameng, pelindung setiap orang muslim. Kalau Nabi masih ada, dajjal turun. Itu kata Nabi, beliau akan jadi pelindung kita ya. Tapi pertanyaannya sekarang, Nabi udah ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Enggak ada. Kemudian kata beliau ya, wa in yakhruj mim ba'di, kalau dajjal keluar setelah zaman aku atau aku meninggal dunia, fa kullu imri'in hajijun nafsihi, maka setiap orang harus mencari tameng untuk dirinya sendiri. Wallahi, demi Allah, khalifati ala kulli muslim, sesungguhnya ya kepemimpinanku kepada setiap orang muslim, wa innahu yakhruj min khalati baina Syam wal Iraq, dajjal akan turun antara arah Syam dan Irak ya. Syam mana aja? Syam, Suriah, Palestina, Yordan, Libanon ya, itu namanya Syam. Dan dajjal akan turun antara Syam dan Irak. Fayu'ithu yaminan wa yu'ithu shimalan, dan dia akan membawa sesuatu di tangan kiri dan juga membawa sesuatu di tangan kanan ya. Ayuhan nas, wahai manusia, wa inni sa'asifu lakum sifatan lakum yasfiha iyyahu nabiyyun qabli, maka kata Nabi dalam khutbahnya, aku akan sifati bagi kalian bagaimana tentang bahaya dajjal sebagaimana Nabi sebelum aku juga memperingatkan umat-umatnya.
annahu yabda'u fayaqul ana nabi. Dajjal itu ketika baru dia muncul, dia akan mengaku sebagai nabi. Ya, ini dalilnya nih. Dia akan mengaku pertama sebagai nabi. Ini pertamanya nih, ya. Fala nabiyyun ba'di, dan kata Nabi, tidak ada nabi setelah aku. Ya. Tsumma yusanni fayaqul, dan kemudian dia akan melakukan fitnah yang kedua, mengatakan ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian, kata Dajjal. Wala tarawna rabbakum hatta tamutu, dan kata Nabi, kalian tidak akan pernah ketemu dengan Rob kalian seperti yang dikatakan Dajjal, kecuali nanti kalau kalian sudah mati. Kalau kalian hidup, ada orang ngaku-ngaku Dajjal, maka dia adalah kadzibun, seorang yang pendusta. Dan Nabi kasih ciri-cirinya, wa innahu a'war, dia itu buta sebelah. Ya, jadi Dajjal ini a'war. Ingat, a'war itu matanya ada tapi tidak fungsi. Jadi matanya ada dua, tapi yang satu ini nggak fungsi, menyembul bola matanya seperti buah anggur. Ya, jadi saya ketika ada dulu di WhatsApp beredar bayi matanya satu di tengah, Dajjal sudah lahir. Ini hoax, tidak sesuai dalil. Langsung disebar, ibu-ibu sering sebar tuh, Dajjal sudah turun Ustaz. Nah, kalau sudah tahu dalil-dalil sahihnya nggak bakal terjebak dengan itu. Karena ya kata Nabi a'war, a'war itu matanya ada. Kalau orang Jakarta bilangnya picek, picek. Orang Melayu bilang apa? Apa dang? Picek itu apa picek? Buta lah ya, sama. Picek lah. Buta. Nah, kalau bahasa Arabnya buta, a'ma. A'ma. Tapi dia a'war, butanya separuh. Ya. Nah itu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sementara roh kalian tidaklah picek. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir, dan tertulis antara dua matanya kafirun. Ya, antara dua, berarti di jidatnya ya. Yaqra'uhu kullu mu'min, dan lambang kafir itu bisa dibaca setiap orang beriman. Katibun wa ghairi katibin, yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Ya. Wa inna min fitnatihi, dan diantara fitnahnya Dajjal, anna ma'ahu jannatan wa naron, dia akan membawa surga dan neraka di tangannya. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun, hati-hatilah kamu, surga yang dia tawarkan di tangannya sebenarnya neraka, dan neraka yang dia tawarkan adalah surga. Famani betuliya binarihi, barang siapa yang terfitnah dengan nerakanya, jadi dia taruh di tangan kirinya neraka, ya, padahal itu surga. Sebaliknya juga, ya, di sini ada surga padahal itu neraka. Makanya kata Nabi, kalau kamu ketemu dengan dia, kau pilih nerakanya, jangan pilih surganya. Tetapi barang siapa ubtuliya binarihi, terfitnah dengan nerakanya, falyastaghiz billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wal yaqra fawatihal kahfi, bacalah 10 ayat pertama Al-Kahfi. Udah hafal belum? Ini diantaranya 10 ayat pertama surah Al-Kahfi adalah tameng dari fitnah Dajjal. Nabi bilang, kalau kalian tersalah pilih, terpilih nerakanya, falyaqra, bacalah fawatihal kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun hasana, sampai rasyada. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sampai ayat 10. Itu kata Nabi ya. Nah, kemudian Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Oke. Fatakunu alaihi bardan wa salaman, maka saat itu dia akan merasakan sejuk dan keselamatan yang membaca Al-Kahfi. Dan pertanyaan saya begini, Al-Kahfinya itu bisa nggak ambil mushaf dulu?
Terus kata Nabi, "Falyaqra fawatihal kahfi." Bacalah permulaan Al-Kahfi. Bacanya gimana? Berarti dengan hafalan. Makanya hafalkan. Ya, hafalkan itu sebagai tameng dari fitnah Dajjal. Ya. Kama kanatin naru ala Ibrahim, maka neraka yang sudah terlanjur dia pilih akan menjadi sejuk sebagaimana Allah menyejukkan api di zaman Nabi Ibrahim. Wa inna min fitnatihi, kemudian di antara fitnah berikutnya, an yaqula lil a'rabi, dia akan berkata kepada orang-orang desa, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai orang-orang kampung, in ba'attu laka abaka wa ummaka, kalau aku bangkitkan dari kubur bapak dan ibumu lagi. Coba, itu penawaran Dajjal. Dan dengan izin Allah, Dajjal bisa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Ya, penawaran Dajjal apa? Ara'aita in ba'atsuka abaka wa ummaka, apakah bagaimana pendapat kamu kalau kuhidupkan bapak ibumu yang sudah mati? Atashhadu anni rabbuk, apakah kamu bersahadat aku Tuhanmu? Kira-kira kalau ada orang awam gak ngerti dalil hadis agama, ada zat yang bisa menghidupkan orang mati, kalau dia nggak pernah belajar hadis ini, goyang nggak imannya? Goyang, goyang, Mbak. Orang yang Nabi dianggap Tuhan aja bisa. Ini orang bisa menghidupkan orang mati. Iya, yang bisa menghidupkan makhluk kan ya Tuhan. Berarti dia memang Tuhan. Yuk kita sembah ramai-ramai. Tapi kalau kita yang tahu, insya Allah tidak. Ya, fayaqul na'am, maka kata orang kampung mengatakan, iya, kami akan beriman kalau kau betul-betul bisa membuktikan kalian bisa menghidupkan orang tua kami. Fayatamatsalu lahu syaitonan, maka Dajjal memerintahkan dua syaitan untuk bangkit fi surati abihi wa ummihi, dengan bentuk ayah dan ibunya dari orang kampung ini. Fayaqulan, kemudian ibunya dan bapaknya yang bangkit ini akan bilang, ya bunayya, anakku, ittabi'hu, ikuti dia ini, fa innahu rabbuka, dia adalah Tuhanmu karena sudah bisa membangkitkan aku. Padahal syaitonani yatamatsalani, mereka berdua adalah syaiton yang diserupakan dengan ayah dan ibunya. Ya. Wa inna min fitnatihi, di antara fitnah yang lain, an yusallitu ala nafsi wahidatin fayaktulha wa yansurha bil minsyar, dia akan panggil seseorang kemudian dia bunuh orang itu, ya, dan dia bunuh dengan gergaji sehingga anak muda ini mati terbelah dua, hatta yulqa shiqqaini tsumma yaqul, sampai orang gak mau beriman sama dia, anak muda ini ngeyel, gak mau beriman dengan Dajjal, sama Dajjal diambil gergaji, dipotong dari atas ke bawah, dipotong dari atas ke bawah sampai terbelah dua. Kemudian di depan orang-orang, unzur ila abdi hadza, lihat, 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 ini orang gak mau menyembah aku bunuh. Fa inni ab'atsuhu al-an, dan kuperlihatkan pada kalian, aku akan bangkitkan dia lagi. Ternyata dilewati oleh Dajjal, jasadnya yang sudah terbagi dua, hidup lagi ini orang. Orang-orang yang gak punya iman terkesima, tetapi yang dibangkitkan bilang apa? Tsumma yaz'umu annahu lahu rabban ghairi, ya, dia kira anak ini ada orang yang bisa mengaku sebagai Tuhan sebagaimana aku. Akhirnya orang ini bangkit, fayaqulu lahu al-khabith, hei mayat yang baru kubangkitkan, man rabbuk, anak muda, setelah dia dipotong, dibagi dua, dibangkitkan, siapa Tuhanmu? Kau sudah kumatikan, kau hidupkan lagi. Kata anak ini, anak muda, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa anta aduwullah, kamu adalah musuh Allah. Ad-Dajjal, engkau adalah Dajjal. Wallah ma kuntu ba'du asyaddu basiratan bika minil yaum, demi Allah tidaklah aku semakin yakin tentang ilmu yang telah diceritakan tentang dirimu Dajjal, bahwa kamu adalah fitnah terbesar. Ternyata ini anak adalah ahlu ilmi, dia tahu tentang ciri-ciri Dajjal. Semakin Dajjal tunjukkan kebolehannya, semakin yakin ini yang dikabarkan oleh nabiku.
Makanya kata para ulama, yang selamat ini si anak muda adalah anak muda yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkan As-Sunnah. Makanya dia selamat dari fitnah Dajjal. Nah, cukup waktunya, masih ada, masih seperempat lagi. Gimana? Sudahi dulu ya, sebagaimana tadi kata Pak Ketua. Ya, kita sudahi dulu. Masih banyak nih, tadi baru segini hadisnya tuh. Baru seperempat, sebawah masih banyak lagi. Ini sampai nanti matinya Dajjal pun ada, lengkap ini. Tapi ya ada yang lebih prioritas, kita tangguhkan dulu. Ada pertanyaan silakan. Atau langsung ditutup aja Pak Ketua? Tutup aja lah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.